Assalamualaikum. Hai, hari ini puasa keberapa kamu? Kalau aku, ini puasa keduaku. Gimana puasa pertama kamu? Lancar? Semoga lancar sampai hari terakhir ya. Amin. Teman-teman, pernah nggak sih lagi puasa, tapi mulutnya malah nyap-nyap, lebih aktif kerjanya? Perasaan nggak makan, nggak minum, tapi pahalanya kok kayak bocor pelan-pelan ya? Oke, hari ini aku mau bahas satu kegiatan yang kelihatannya sepele banget, sering banget dilakukan para mama-mama di bulan Ramadan. Tapi ternyata dosanya besar. Eits, tenang, ini bukan buat menghakimi ya. Di channel ini isinya pembelajaran biar kita semua sama-sama mau sadar dan belajar. Karena kadang yang bikin puasa kita ringan di perut tapi berat di catatan amal itu bukan lapar, tapi lisan. Ramadan itu bulan yang spesial. Kita bangun lebih pagi, sahur setengah sadar, kadang masak pun bisa sambil merem-merem. Udah gitu, siang nahan haus, sore balik lagi ke dapur, malam ngusahain kali kejar ibadah. Semua mama-mama pasti gitu juga. Aku juga. Dan jujur ya, justru di bulan Ramadan emosi kita itu lebih sering diuji. Udahlah lapar, capek, kurang tidur, anak-anak, ya seperti biasa energinya banyak dan gak habis-habis. Udah lagi ada suami yang request ini itu. Dan di situ biasanya ada satu kegiatan kecil yang sering banget kita lakukan tanpa sadar pakai lisannya, itu ngomel, ngedumel, ngosip, ngomentarin orang, ngeluh berlebihan. Kelihatannya kecil kan? Cuman ngomong kok. Tapi Ramadan itu bukan cuman perut yang puasa. Pikiran, hati, lisan pun harusnya ikutan puasa. Coba deh kamu jujur. Pernah nggak pas lagi puasa terus ngeliat story orang puasa yang gak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba dia buat story gitu, terus dalam hati bilangnya, topeng itu, paling pencitraan. Atau lihat tetangga jarang terawih, terus langsung jadi bahasan di warung. Ih, tengok tuh si Anu, gak pernah dia masuk masjid pas puasa. Ih, ini kok tumben-tumben mau masuk masjid dia. Atau ngomel ke anak dengan nada lebih tinggi dari biasanya. Dan yang paling sering ini kadang gak disadari, pas lagi ngobrol sama tetangga sore-sore nunggu buka puasa, tapi ternyata isinya malah bahas kehidupan tetangga lain. Ya biar waktu puasanya gak terasa. Aduh, wah itu bahaya. Kelihatannya memang sepele kan, tapi lisan itu sebenarnya berat loh. Kamu tahu gak, dalam ajaran Islam, gibah atau menggunjing, mencela, memfitnah, bahkan menyakiti dengan kata-kata itu bukan dosa kecil. Catat, bukan dosa kecil. Dan di bulan Ramadan, kita tahu semua kalau di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Tapi apakah kemudian dosa kita tidak dicatat? Oh, tidak mungkin. Catatan dosa tentunya jalan terus dong. Masa iya? Enggak. Nah, yang bikin lebih ngeri itu bukan cuma dosanya, tapi efeknya tuh sampai ke hati. Karena setiap kali kita ngomel tanpa kontrol, kita sedang melatih otak untuk reaktif. Setiap kali kita gosip, kita sedang membiasakan hati untuk menikmati kekurangan orang lain. Dan lama-lama pikiran kita tuh nanti jadinya penuh hal negatif dan hati kita bisa jadi keras loh. Padahal kan ya, puasa itu tuh seharusnya bisa melatih kita menahan yang halal. Masa sih yang haram masih kita biarkan dengan sadar lewat dari lisan kita? Terus ada lagi yang lebih biasa kali. Contohnya ngomel ke anak atau ke suami. Katanya sih niatnya untuk kebaikan mereka ya kan, tapi nada kamu ngomongnya itu udah kayak mau ngajak perang naga. Itu jelas berbahaya. Atau kamu bercanda-canda tapi isinya malah merendahkan pihak satunya. Atau kamu cuman sekilas berkomentar aja tapi isinya pedasnya bukan main. Kelihatannya niatnya baik ya kan, tapi itu bisa tetap melukai loh ternyata. Dan yang sering kita gak sadar itu, puasa tanpa menjaga lisan itu kayak ember bocor halus. Udahlah capek-capek dari subuh sampai tengah malam ngisi pahala, tapi yang nempel pun sikit
pun nggak ada. Aduh, betapa sia-sianya ya kan. Udah gitu secara psikologis juga ada efeknya. Kalau kita terbiasa mengeluh dan ngomel, otak kita akan lebih cepat mencari hal negatif. Sedikit-sedikit negatif, sedikit-sedikit negatif. Mood pun jadi gampang turun, emosi gampang naik, energi kamu cepat habis. Jadi ternyata efeknya bukan cuma soal dosa, kesehatan mental kita juga bisa kena. Udah gitu, kadang tuh kita takut kali sama makanan karena bisa membatalkan puasa. Tapi lupa kalau kata-kata juga bisa bikin puasa kita sia-sia, nggak ada pahalanya ya kan. Dan yang paling bahaya lagi itu bukan cuma marah, tapi marah yang memang diwajarkan. Kenapa? Karena kita merasa, iya namanya lagi puasa, wajar lah sensitif. Loh, padahal justru Ramadan itu latihan pengendalian diri loh, biar nggak marah-marah loh Bu. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita menghindari bocornya lisan tadi? Ada nggak ya yang realistis dan praktis, nggak ribet dan bisa langsung praktek? Ada dong. Nah, yang pertama, kita harus sadar dulu sebelum bicara. Kalau kita mau ngomel atau mau ngomentarin orang atau sesuatu hal, langsung stop. Tanya cepat dalam hati. Mikir gitu kan. Gunanya aku ngomentarin hal ini apa? Kalau komentarnya balik ke aku kuat nggak dengarnya? Nah, kalimat sederhana ini bisa jadi rem darurat kamu. Yang kedua, cepet-cepet ganti topik. Nah, misalnya pas lagi ngumpul kamu ngobrol-ngobrol kan, terus obrolannya tuh udah mulai nih mau nyerempet-nyerempet gosip, alihkan. Tanya aja gitu atau apa hal random. Kamu udah masak buka puasa belum? Aku bingung deh mau masak apa. Atau apapun. Langsung patahkan, simple tapi menyelamatkan. Yang ketiga, kurangi mengeluh, tambahi rasa syukur. Pas muncul pikiran, iyalah capeknya hidup kayak gini, ubah jadi, ya memang capek sih, tapi alhamdulillah masih bisa masak untuk keluarga, alhamdulillah, ya kan? Nah, beda nada, beda kalimat, energinya juga beda. Nah, ini yang terakhir yang gak kalah penting. Sebelum marah kita tarik nafas sebelum merespon apapun. Kalau anak bikin emosi naik, coba kamu diam 3 detik, tarik nafas. Kalau ada yang buat emosi, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Enggak banyak, cukup tidak 3 detik, tapi 3 detik itu bisa menyelamatkan kata atau kalimat yang berpotensi kita keluarkan nanti jadi dosa. Teman-teman, Ramadan itu bukan soal sempurna ya, tapi soal sadar. Dan aku juga masih belajar. Aku masih sering salah, masih sering refleks. Tapi kita bisa mulai dari hari ini untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan ternyata mama-mama yang hebat itu bukan gak pernah salah ngomong loh, tapi yang mau terus belajar, mau terus memperbaiki saat ada yang menyadarkan. Teman-teman, coba kamu bayangin kalau di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita bukan cuma menahan lapar, tapi juga kita bisa menjaga lisan kita. Rumahnya jadi lebih adem, keluarga kita juga lagi lebih nyaman, hati juga jadi lebih ringan, ya kan? Hari per hari cobaan mudah diselesaikan, puasa pun dilancarkan, dan semoga pahala enggak banyak hilang akibat satu hal sepele seperti lisan. Nah, jadi inti pembelajaran hari ini adalah puasa itu bukan cuma nahan fisik ya, tapi mengontrol diri, belajar mengontrol diri. Dan lisan itu adalah sumber pahala dan dosa tercepat setiap manusia, tergantung apa yang dikeluarkannya. Kebiasaan ngomel dan gosip itu bukan cuma berdosa, tapi merusak mental kita sendiri. Dan mengubah cara bicara juga bisa memperbaiki hubungan keluarga. Nah, kalau kamu merasa relate dengan hal ini, tulis di kolom komentar ya. Kamu bisa tulis kata setuju dan pakai emot senyum. Aku Nidia, mama anak 3 yang hidupnya penuh drama kecil tapi berusaha belajar tetap waras setiap harinya. Oh ya, anakku kadang nimbrung pas aku buat video, jadi kalau dengar sedikit kebisingan tolong dimaklumi ya, itu suara anak aku. Soalnya di mana ada aku di situ pasti ada anakku. Nah, buat aku perubahan besar sering dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele, dan aku percaya informasi sekecil apapun yang dibagikan itu penting.
Kalau kamu merasa video ini membuka pikiran dan bermanfaat buat kamu, tolong bantu aku dengan cara sederhana, yaitu klik like, share ke keluarga atau teman kamu, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bareng-bareng. Bahas hal-hal kecil yang ternyata penting. Oke, bye. Assalamualaikum.